instalasi Python, terus habis itu kode, apa istilahnya, kode editor apa yang dipakai, terus habis itu bagaimana cara, pakai Python itu di lingkungan PC kita, kayak gitu ya. Biar start-nya tuh sama, gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya itu kita absensi dulu. Nanti kan, apa namanya, kita janjian misal kalau di luar dari kelasnya Bu Hana, itu bisa ketemunya tuh di hari apa, gitu. Ini absensinya di sini. Sorry, bukan ini. Oh iya, benar benar benar. Absensinya ini. Nanti teman-teman bisa absensi dulu, ada saya share dulu. Ini ada nama, name, sama nomor WA-nya ya, nanti supaya bisa saya gabungin di grup. Gitu. Terus kita mulai ke materi. Nah, untuk apa namanya, big data analisis. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Loading, Mas. Loading. Sudah, Mas. Sudah. Oke. Untuk data analisis ini kita pakai Python. Nah, untuk softwarenya itu ada Jupyter Notebook, kemudian Google Colabs, ada Visual Code Studio. Dari antara ketiga ini yang mungkin yang pakai PHP tadi familiar sama Visual Code Studio ya? Apa belum Iya, familiar? Kak. Nah, itu bisa kita Lumayan, Kak, lumayan. mau apa namanya coding di Visual Code Studio itu bisa. Cuma kalau biasanya Pak Surya dia pakainya Jupyter atau Google Colabs. Nah, di sini biar startnya itu kita maju sama-sama, saya akan ngasih tahu bagaimana istilahnya apa ya, aplikasi yang digunakan untuk project yang akan dibuat teman-teman. Kayak gitu. Kalau untuk downloadnya bisa dicari di browser teman-teman. Itu ketik aja di Python, kemudian klik download Python ini. Nah, kemudian di bagian apa namanya halaman Python-nya, klik download, kemudian diklik Python 3.12.5. 3.12.5. Teman-teman bisa sambil nyoba untuk apa namanya, jadi bisa dibelah itu layarnya untuk sekalian nyoba. Kalau misal ada error atau apa nanti bisa ditanyakan. Apakah memungkinkan? Nanti daripada aku jelasin panjang, nanti teman-teman apa namanya malah ketinggalan. Gimana? Sambil dicoba. Nah, setelah masuk ke brosurnya Python tadi, kan itu download. Nah, klik ke ini, apa namanya, muncul halaman dialog seperti ini, yang add python.exe to pad-nya itu dicentang. Nah, kalau cara langsungnya seperti ini. Nah, ini add Python to pad-nya itu dicentang. Kemudian install no.
Karena tempat saya sudah install, jadi ini tak skip aja. Nah, setelah itu ini dia kan proses install. Ini di yes aja ketika muncul dialog seperti ini. Nah, ini diklik yang disable path length limit. Karena ini merupakan batasan maksimal. Jadi kita jangan pilih yang dia dibatasi untuk code-nya. Nah, biasanya untuk instalasi library di Python itu pakainya adalah CMD. Kalau misal di big data analysis itu biasanya pakai library-nya seperti Pandas, Matplotlib, terus kemudian NumPy. Nah, instalasinya pakai CMD. Perintahnya biasanya pip install apa kayak gitu. Nah, CMD di sini dia berfungsi untuk melihat apakah di PC-nya kita itu sudah ada pattern-nya. Perintahnya Python strap version. Seperti itu. Apakah bisa diikuti? Aman, Kak. Man. Bisa, Kak. Kalau bisa sambil jalan, nanti aku pelan-pelan supaya diharapkan nanti depan kan kalau materi selanjutnya teman-teman bisa praktek itu udah ada ini kode editornya. Jadi ngeceknya pakai CMD. Nggak pakai H, Pak. Hanya di setelah T. Nah, ini kan dia udah ada pattern-nya. Nah, untuk instalasi library-nya itu bisa CMD-nya langsung. Contohnya misal pip install jenis library-nya apa, NumPy, seperti itu. Nah, kalau instalasi pakai sistem kayak gini, dia biasanya tersimpannya di C. Kelemahannya, ketika kita pindah ke direktori lain, itu susah untuk ngambil file yang kita buat. Jadi misal kita mau pindah ke PC yang lain kayak gitu untuk melanjutkan kodenya kita. Nah, biasanya kalau saya itu pakai virtual environment. Nah, apa tuh virtual environment itu? Virtual environment itu dalam Python itu adalah sebuah alat yang memungkinkan kita untuk membuat lingkungan Python yang terisolasi untuk proyek-proyek tertentu. Setiap virtual environment itu memiliki salinan dari interpreter Python serta direktori yang terpisah untuk menginstal paket-paket Python. Hal ini tuh sangat berguna ketika kita mengelola dependensi proyek secara terpisah tanpa mengganggu sistem Python global atau proyek lainnya. Maksudnya itu gini, ada beberapa proyek atau proyek yang kita jalani itu pakai versi yang lebih lama. Nah, sedangkan sistem Python kan kalau ada yang baru selalu ngupdate nih, Nah, sedangkan yang sebelumnya itu kan, yang sebelumnya istilahnya karena dia selalu ngupdate, yang sebelumnya nggak akan jalan karena dia mau pakainya versi sebelumnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu pakainya adalah virtual environment ini. Nah, gimana sih cara instalasi virtual environment-nya? Kita masuk CMD, kemudian buat dulu direktori yang ingin kita gunakan.
Misalkan saya ini buat big data. Nah, nanti kalau teman-teman mau pindah ke PC atau flash disk, misalnya tinggal folder ini di copy aja, nanti seprojectnya itu bisa dibawa, misalnya dipindah dan dilanjutkan. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita cuma installnya di directory C itu untuk memindahnya itu agak lebih sulit daripada kita buat virtual environment-nya. Seperti itu. Caranya itu kita masuk dari CMD, misal masuk ke D berarti manggilnya adalah D.2, ini udah masuk ke directory D. Kemudian change drive folder targetnya kita. Ini kan udah masuk ke directory yang kita inginkan. Karena di folder big data itu udah ada, aku mau buat folder baru. Buat nyontohin. Misal contoh BDA. Ini folder masih kosong ya teman-teman. Masuk ke CMD dulu. Lebih enak biasanya, kadang-kadang kayak gini juga hal sepele tapi penting. Kalau teman-teman punya beberapa akun di PC, nah dia akan istilahnya lancar jalannya ketika run administration. Nah ini pindah ke D dulu. Jadi tadi apa? Foldernya contoh PDA. PDA. Dan udah masuk ke folder contoh PDA. Perintah untuk buat virtual environment-nya. Strip M VENV ENV. Oh, sorry, ada Python-nya depannya. Terus di enter. Ini dia lagi proses buat virtual environment-nya. Nah, ketika dia udah selesai, ini akan ada folder. Nah, ini ada folder. Kan tadi kosong, dia akan ada folder virtual environment. Selanjutnya, masuk ke virtual environment. Caranya gini. Kalau dari awal, seperti yang dicontohkan tadi, masuk ke D dulu, masuk ke contoh PDA. Gimana sih cara mengaktifkan virtual environment-nya? Kita masukkan kode env script, kemudian activate .date. Nah,
Tandanya dia aktif, ada tanda kurung di depan, INVD contoh BDR. Sampai di sini paham, teman-teman? Paham. Kak, nanti itu dibagikan lagi slide-nya. Iya, nanti saya bagikan lagi. Pas absensi ngisi email ya. Nanti saya bagikan lagi via email. Atau tak buatin Google Drive, nanti teman-teman bisa nge-download. Seperti itu. Nah, kayak gini ini tanda bahwa kita udah masuk ke virtual environment. Maksudnya segala aktivitas kita, segala coding kita, segala library yang kita download nanti, itu masuknya ke folder ini. Nih, project kita, nanti arahnya nanti masuknya ke sini. Nah, kalau teman-teman mau ngumpulin data, ngumpulin apa namanya, project, mau pindah PC ke yang lain, ya ini tinggal di copy aja, pindah ke hard disk, pindah ke PC yang udah ada Python-nya, dijalanin udah bisa. Nah, kalau install hanya di C tadi, mindahnya itu akan lebih sulit daripada kita pakai virtual environment. Itu manfaatnya virtual environment. Nah, selanjutnya adalah instalasi paket. Yang sering digunakan sama Bu Hana, sama Pak Surya itu adalah Jupyter Notebook. Tetap mainnya tetap di CMD dulu, instalasi paketnya kayak gini. Apa namanya, perintahnya pip install Jupyter Notebook. Pakai apa ini? Pakai Jupyter Notebook. Nah, dia proses download. Yang penting connect ke internet. Dia akan melakukan proses download apa namanya Jupyter Notebook itu tadi. Jupyter Notebook itu gampangannya itu adalah kode editor. Ini dia proses instalasi. Nanti teman-teman enaknya pakai apa itu apa namanya bebas, boleh mau pakai Jupyter Notebook, boleh pakai apa namanya Google Colab, boleh pakai Visual Code Studio. Nanti akan saya jelaskan ketiganya itu di sesi ini. Semua tentu ada kelemahan sama kelebihan. Kalau apa namanya Google Colab kan dia online, jadi harus ngodingnya itu tentunya koneksi internetnya juga lancar. Kalau ini kan offline aja bisa. Ini contoh instalasi Jupyter Notebook. Selain Jupyter Notebook juga ada Jupyter Lab. Oke, ini sambil nunggu instalasi, proses instalasi. Nah, selain ada apa namanya Jupyter Notebook yang harus diinstal, biasanya CMD-nya itu minta untuk di-upgrade tipnya. Biasanya ketika versinya lebih tinggi dia minta upgrade. Perintahnya ini. Python.exe mpip install strip upgrade. Nanti akan muncul successful install pip 24.2. Nah, ini saya pakai environment-nya big data. Hal yang penting ketika big data analisis itu adalah Pandas. Jadi di sini lakukan instalasi Pandas juga. Perintahnya pip install Pandas. Nah, prosesnya kayak gini, ditunggu sampai selesai. Nah, ini
udah selesai. Nah ini minta npip install upgrade. Nah, biasanya kayak gitu apa namanya ketika mau upgrade sintaknya ini. Python.exe npip install upgrade pip. Nah, setelah Jupyter Notebook ada Pandas. Selanjutnya library yang dibutuhkan adalah matplotlib. Caranya sama. Masuk virtual environment, masuk apa namanya? Syntax pip install matplotlib. Terus habis itu library selanjutnya dibutuhkan adalah Pandas. Instalasinya sama, pip install Pandas. Sudah? Sampai di sini paham? Apakah ada pertanyaan? Kak, kalau ini bisa masuk gunakan Anaconda nggak, Kak? Bisa pakai Anaconda. Cuma mungkin ada beberapa kalau pakai Anaconda itu apa namanya seperti library-nya itu kadang-kadang crash. Cuma kalau untuk apa namanya masuk ke Jupyter Notebook-nya sih bisa-bisa aja. Ya, ya. Gitu, nggak apa-apa. Seperti itu. Cuma nanti kalau untuk kirim apa namanya file project ke PC satu ke PC lain, aku belum pernah nyoba kalau pakai Anaconda. Mungkin bisa dicoba sendiri nanti. Apa namanya efektif apa enggak kayak gitu. Oke. Ini untuk setelah melakukan instalasi Jupyter Notebook, gimana sih cara membukanya? Nah, ini tinggal masuk di environment-nya. Jupyter Notebook. Nah, ini. Ini adalah kode editor kita. Nah, karena baru, jadi belum ada file-file yang ada di dalamnya. Nah, kalau tak kasih contoh ketika dia udah ada file di dalamnya. Yang saya maksud itu untuk pindah file itu bukan satu file yang dibuat ya. Soalnya ketika satu file yang dibuat itu tuh apa namanya memanggil beberapa banyak library. Nah, beberapa banyak library itu ketika aku nggak tahu ya kalau pakai Anaconda apakah lebih efektif ketika dia pindah ke PC satu ke PC lain atau enggak, aku terus terang belum memastikan untuk Anaconda-nya. Cuma kalau pakai metode environment ini menurutku lebih efektif sih. Nanti codingnya juga bisa kalau udah ada apa namanya virtual environment-nya, kita codingnya juga bisa pakai Visual Code Studio. Nah, ini contoh apa namanya melakukan import library. Contoh coding. Nah ini selalu ada import library-nya. Nah, import ini dilakukan instalasinya gimana? Seperti yang tak contohin tadi. Contoh ini kita membutuhkan
yang apa namanya virtual environment baru, kan belum ada library-nya. Apa lagi namanya? Library-nya. Contoh BD. Aktivasinya env script activate. Terus kita mau melakukan instalasi Seaborn. Nah, sama, pip install nama library-nya, Seaborn. Dia download. Kenapa kalau harus di-download dulu? Ketika dia dipanggil di sini belum ada library-nya, pasti nanti akan muncul error. Seperti, oh library ini nggak ada di dalam lingkungan Anda. Nah, fungsinya virtual environment itu tadi antara virtual environment BDA, contoh BDA dengan big data dengan Python itu nggak saling crash. Jadi dia kayak punya plotting sendiri-sendiri. Jadi misal kamu udah install di contoh BDA tentang Seaborn tadi, pas buka virtual environment-nya Python belum tentu ada. Atau bahkan nggak ada kalau kamu belum install di situ. Kayak gitu. Untuk menjaga crash-nya project kayak gitu. Itu ya. Sampai di sini bisa ngikutin? Kak mau tanya Kak, kalau misalkan yang ini di aktif bed titik bed itu yang dot bed itu yang tadi Kakak di komen prom, lalu di sini tulisannya tuh the system cannot find the path specified, lalu pas saya pip untuk install Seaborn Kak, ini nih, ini terinstall Kak, itu gimana ya? Coba, apakah bisa di ini share screen coba? Coba nanti. Bentar ya Kak. Ya. Coba. Oh, Apakah bisa menemukan untuk share screen-nya? sebentar. Ngelek Kak, ngelek. Oke, aku lanjut dulu. Ini sama Mas siapa? Harley ya? Iya Kak. Nanti diharapkan juga install Anides. Anides. Tahu kan Anides? Apa tuh Kak? Itu misal ada, nanti tak jelasin di belakang. Yes. Oh, bisa nih, udah ada. Oh, Bisa? masih ngelek Kak. Udah nanti di akhir sesi aja. Nanti Siap Kak. install Anides dulu. Nanti kirim code-nya. Nanti tak bantu bisa via remote. Siap Kak. Makasih. Oke. Saya lanjut lagi dulu ya. Sudah terlihat?
Kalau dari saya belum sih. Oh, belum. Apakah sudah terlihat lagi? Belum nggak ada saya. Oh, belum. Coba. Sudah. Sudah. Biasanya jaringan ya. Oke, untuk bagaimana nambah baru di file new, yang milih yang notebook ini ya. Nanti ekstensinya, ini pilih yang Python 3 Epic Kernel. Ekstensinya IPYND. Nih, printed IPYND. Ini bisa diganti sesuai nama project kalian. Misal BDA Project. Terus habis itu di rename. Seperti itu. Ini nanti code-nya ditulis di sini. Nanti setiap code ada run-nya. Jadi bisa run satu-satu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau mau koneksiku hilang. Bentar, koneksiku wifi hilang. Oh, udah connect ya. Nah, kalau teman-teman tadi agak kok apa namanya ribet ya instalasi di PC-nya kita, itu ada yang cara yang paling gampang banget, itu pakainya Google Collapse. Caranya gampang, kita cuma nyari di sini aja. Google Collapse. Nah, klik Google Collapse-nya ini. Terus, kalau belum punya akunnya, itu registrasi dulu. Open Collapse. Open Collapse. Kemudian tampilannya langsung kayak gini. Juga saya pakai browser baru. Nggak tahu registrasinya gimana.
Nah nih, langsung masuk ke Open Notebook ini kan masih akun baru. Terus habis itu klik yang New Notebook. Ini sistem penyimpanannya dia koneksinya ke Google Drive-nya kita. Ini di sini udah langsung buka seperti yang kita install tadi pakai Jupyter Notebook. Nah, di sini bisa masukin apa namanya sintak yang kita inginkan. Kelebihannya pakai Google Colabs ini kita bisa pakai AI. Ini enak banget kalau pakai Google Colabs. Misal kita buatkan sintak data random. Nah, ini contoh-contoh sintak yang udah dihasilkan sama Google Colabs. Ini karena perkembangan apa namanya dunia AI itu semakin gencar, kayak semua itu sekarang sudah terfasilitasi. Nah, tinggal pengennya apa di sini, kita runningin aja di sini. Dia akan muncul hasilnya. Nah, hal baru apa sih yang istilahnya kita kan dipermudah nih untuk melakukan apa namanya coding dan lain sebagainya dengan adanya AI. Nah, yang dipacu oleh teman-teman itu adalah konsep aku punya data nih. Datanya itu mau tak apain, terus habis itu apa yang mau aku tampilkan, apa yang mau aku latih, apa yang mau aku jadikan sesuatu yang bervalue, itu adalah value, itu adalah ini apa namanya hal yang berharga istilahnya. Kalau codingannya kita bisa pakai bantuan AI-nya. Di Google Colabs ada, kemudian di nanti Visual Code Studio juga bisa pakai bantuan AI. Jadi nggak perlu ngapalin ya, tapi paham. Oh, kalau misal import random itu tuh untuk mengimport library apa, terus import pandas itu untuk apa. Kalau sekarang banyak sumber ya, misal kita kurang paham, oh pandas itu sebenarnya buat apa sih? Gitu kan kita tinggal bisa tanya ke Google atau ke ChatGPT. Kayak gitu. Jadi yang istilahnya hal yang baru dari teman-teman untuk kembangin itu adalah konsep berpikir. Aku punya data baru seperti ini, mau apain ya? Dibantu dengan teknologi-teknologi yang ada seperti AI dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang bahasa codingnya, bahasa mesinnya, terus habis itu minder, itu jangan. Karena sekarang banyak alat yang dapat digunakan teman-teman untuk dapat survive. Kayak gitu. Terus, nah, selain Jupyter Notebook tadi, Google Colabs, ada juga Visual Code Studio. Kalau biasa ngembangin PHP, itu pasti familiar lah pakai Visual Code Studio. Saya juga biasanya kalau ngembangin apa namanya aplikasi web gitu juga pakainya Visual Studio. Nih, cara instalasinya gimana? Kita masuk ke browser kita, inputin Visual Code Studio, masuk ke sini. Nah, selanjutnya ada klik download di sini. Nah, ini Visual Code Studio itu bisa banyak bahasa ya. Bisa bahasa Python, bisa bahasa PHP, bisa bahasa Java. Jadi menurutku lebih enak sih kalau pakai Visual Code Studio. Bisa pakai AI juga. Nah, setelah itu di-download, diklik, terus habis itu diterima ini, kemudian di next. Ini di checklist semua. Terus habis itu nunggu install, masuk di sini, klik install.
Nunggu instalasinya selesai. Klik finish. Nah, ini halaman Visual Code Studio-nya. Misal Visual Code Studio. Tadi yang udah biasa pakai Visual Code Studio siapa? Yang pakai biasa PHP? Saya Kak. Kak Herfli ya? Mas Herfli ya? Gampang banget buatnya. Tadi kan buat virtual environment ya, pertanyaannya. Virtual environment itu tujuannya itu adalah untuk menampung library-library yang kita instalasi. Gampang nih untuk Itu Herveli tanya tuh, Yus ya. oh, gimana? Herveli tanya di chat, bisa masuk pakai Anaconda. Tadi sudah dijawab Ibu. Oh, Udah. tak bisa pakai Iya. Anaconda bisa. Cuma ini apa namanya? Aku belum memastikan. Misal kamu pindah ke PC lain atau lain sebagainya itu gampang. Nah itu takutnya ketika kamu melakukan, biasanya kalau Anaconda kan dia hanya di satu directory. Kamu nanti misal kamu melakukan project A, mau gabungin sama project B, nanti kalau pengalamanku tuh biasanya crash. Karena ada beberapa library untuk pengelolaan gambar, itu tuh pakai versi yang lebih lama pattern-nya untuk bisa dibaca. Gitu. Jadi ya amannya pakai Visual Code Studio atau pakai Jupyter Notebook. Jadi sih selama aku itu pengalaman aja sih. Cuma kalau aku pengen trial lah, nggak percaya nih, nggak apa namanya, aku percaya ini bisa nih, gitu ya. Tapi teman-teman jangan lupa absen ya. Nanti enaknya Visual Code Studio itu nanti tak lihatin. Ini open folder dulu, terus masuk ke apa namanya virtual environment yang kita buat. Udah diklik aja di select folder. Yes, true author. Nah, buatnya gimana filenya? Klik new file, misal nama big data .ipynt. Nah, nih mirip kan sama yang Jupyter Notebook tadi, sama apa namanya Google Colab tadi, seperti itu. Run-nya juga bisa di sini. Hasil analisanya juga bisa muncul, nggak kalah sama Visual Code Studio, Jupyter sama Google Colab. Nah, itu terus dari situ kalau teman-teman mau pakai CMD, nggak usah buka baru, tinggal klik aja di bagian sini. Sini bawah tuh ada untuk sintaks ke CMD-nya. Ini kan masih PowerShell, bisa diganti command prompt. Nah, ini udah muncul apa namanya seperti command prompt yang di depan ini. Apa ya? Aku mau ngaktifin environment yang tak buat tadi. Udah masuk di sini. Ini kan D big data. env script aktif. Nah, ini environment-nya sudah masuk. Tinggal nanti ketika teman-teman running di sini, oh ada error, ternyata kurang pandas, nggak ada di library-ku. Oh, berarti di sini butuh yang namanya instalasi library pandas. Nggak usah cari CMD lagi, buka-buka lagi. Nah, di bawah ini aja, update install pandas. Nah, itu kan bisa tetap melakukan instalasi di sini. Enaknya kalau pakai Visual Code Studio itu kayak gitu.
Terus ada fasilitas juga untuk yang namanya Black Box AI. Nah, pakai Black Box AI ini sangat bermanfaat. Ini ada klik chat. Nah, ini tinggal ngecat aja di sini. Make code misalnya gitu. Analisis random. Nah, Black Box AI-nya langsung muncul di sini. Karena sekarang apa namanya teknologi sangat maju ya teman-teman. Jadinya istilahnya kita dalam melakukan coding dan lain sebagainya itu yang dijual bukan coding istilahnya apa ya ketikanya, tapi konsep berpikir kita itu mau bawa data gimana, ngolah data gimana itu yang paling penting. Tinggal copy aja di sini, kita running di sini. Kayak gitu. Jadi misal ada error di sini, tanya aja ke Black Box AI-nya ini, dia langsung bisa memberikan solusi. Cuma biasanya solusinya nggak mutlak, kita tetap harus paham. Oh ini errornya di mana, terus habis itu kenapa kok dia error di sini? Oh ternyata ada target dataku sama target apa namanya yang dia ini nggak sesuai lah, itu perlu dicek sama kita autornya lah, apakah hasilnya yang dikeluarkan oleh code-nya itu sesuai apa enggak, seperti itu. Nah, kalau teman-teman butuh bantuan dalam melakukan instalasi environment, bisa install Anidesk, nanti di download, kemudian diinstalasi. Nanti bisa apa namanya ngechat aku, minta bantuin untuk instalasinya. Ini Anidesk kan, ini contohnya. Nah, di sini ada kodenya. Nanti kirim aja kesulitannya gimana, ininya gimana, nanti kita bisa apa namanya diskusi sambil jalan. Oh mas, ini kok environment nggak jalan ya, apa namanya error terus ya. Biasanya kalau secara apa namanya tatap muka kayak gini secara online agak sulit karena nggak berhadapan langsung sama PC-nya. Makanya apa namanya teman-teman saya harap install Anidesk ini supaya nanti bisa saya remote. Itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau untuk jenis data, apa aja yang jenis dan sumber data, apa aja yang diolah itu nanti kita akan olah banyak sumber. Bisa pakai CSV, Excel juga bisa, connect langsung ke database kita, MySQL ya bisa. Mas Harvey biasanya pakai database-nya apa kalau untuk PHP? MySQL, Kak. Oh, MySQL ya bisa itu nanti biasanya ini untuk input user ya, misal pemakaian apa di input, terus habis itu jual beli kayak gitu ya, Iya, Kak. root ya. Nah itu Tapi nanti masih data. untuk data yang masih belum big, Kak. Masih kecil-kecilan. Oke. Untuk ininya pakai apa? Pakai SMPP atau yang lain? Atau Laragon? Iya, Kak. SMPP. Oh, SMPP. Nanti tak ajari pakai Iya. Laragon. Karena dia lebih stabil daripada SMPP. Pasti kalau pakai data big pakai SMPP dia akan error. Pernah ngalami nggak? Belum pernah, Kak. Nanti kalau pakai data big banyak banget, dia akan error. Ini tak kasih skill dulu untuk datanya seperti apa. Kalau SMPP itu biasanya dia errornya kayak gini.
Nah, biasanya di errornya kayak gini. Ini sering banget kayak gini, aku harus bersihin dulu dari apa namanya bagian sininya. Nah, bagian sini tak harus bersihin lagi dulu, tak masukin backupnya baru bisa kebuka lagi dia. Makanya untuk data saya lebih prefer ke Laragon sih. Nggak pakainya MySQL tapi apa namanya penyedianya Laragon. Nanti teman-teman kalau misalnya Laragon itu apa, SMTP itu apa, butuh hal itu nanti kita bahas di pertemuan asistensi. Oh, mas aku analisa dataku, apa namanya input dataku masuknya ke database, terus habis itu jenisnya SQL, apa dataku masuknya ke CSV, pakai Excel atau gimana itu semua bisa istilahnya diambil oleh Python untuk dieksekusi. Nah, data-data tersebut itu tuh N-nya itu untuk apa toh? Oh, dia itu untuk banyak hal, bisa untuk analisa datanya dia seperti apa, terus habis itu dari data itu juga bisa dibuat AI, dibuat machine learning dan lain sebagainya. Nanti akan apa namanya dapat ilmu itu dari Bu Hana maupun Pak Surya. Saya akan membantu teman-teman. Saya kesulitan di bagian ini mas, apa namanya? Kenapa kok ini error terus bagian ini? Nanti teman-teman bisa sharing ke saya. Dan istilahnya kita sama-sama belajar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu ya. Ini contoh. Pasti pakainya PHP admin kalau SQL. Nah ini contoh data suhu. Dia ada berapa? Berapa nih? 500 dikali 20. 500 dikali 20 sekitar 10.000 ya berarti. 10.000 data. Nah nanti kalau pakai Python itu kita bisa lihat kecenderungannya gimana, grafiknya gimana, terus habis itu machine learning apa yang tepat untuk digunakan pada suhu dan kelembapan. Apa untuk prediksi, itu nanti istilahnya kalau analoginya itu gini. Data itu adalah bahan, kemudian pakai peralatan apa tuh supaya itu dia itu bisa jadi masakan yang enak atau sesuatu yang baru. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin kalau teman-teman yang apa namanya belum paham itu ditanyain aja nggak apa-apa. Biar melangkahnya itu sama-sama. Kalau si Mas Harsli kan udah paham untuk codingnya, udah biasa untuk nge-coding, udah biasa untuk apa namanya nulis di kode ignitor. Mungkin teman-teman yang lain baru pertama kenal kayak gitu, agak kaget atau gimana, disampaikan aja nggak apa-apa. Apakah ada pertanyaan? Nah ini contoh codingan Python dalam matematika. Ini pakai sintak if. Ini contoh ketika ada X sama dengan 10, jika X lebih dari 5, maka print nilai 5. Ini kita running. Oh, dia nilai lebih besar dari 5. Kita coba intinya misalnya. Terputus tadi. Oh, terputus. Diulang. Oh,
Ini contoh ketika bagaimana penggunaan Python di Google Colabs. Ini fungsi sintaks. Tadi inputnya itu adalah misal X10. If X lebih dari 5, maka perintahnya adalah cetak nilai X lebih dari 5. Oh, dia nilai X lebih dari 5. Misal kita ganti. Boleh kita ganti kayak gini. Dia nggak tercetak apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak lebih dari 5. Biar dia muncul, apa namanya, misal, oh dia kurang dari 5 ya, itu nanti ditambahin else. Begitu. Kemudian fungsi if lainnya, int itu maksudnya integer. Jadi jenis data itu ada integer, kemudian string, ada float. Integer itu tuh adalah nilai yang bulat. Sedangkan float itu yang ada komanya. Kemudian string itu tuh adalah jenis data huruf. Kayak contohnya itu adalah enter X. Biasanya dia nulisnya itu di tanda petik. Enter X titik 2 itu jenisnya itu adalah string. Gitu. Ini contoh lain. X integer input masukkan X. Kalau dia X lebih dari 0, maka di print X positif. X kurang dari 0, maka X negatif. Nah, ini tadi fungsi else-nya tadi. Print nilai X sama dengan X 0. Coba kita jalanin. Ini ada inputnya. Kita coba X lebih dari 0, misalnya kita masukin 4. Oh, berarti nilai X positif. Kita jalanin lagi. Inputnya apa? Kurang dari 0, misalnya min 1. Oh, X negatif. Lain dari itu, misal 0, nilai X 0. Nah, ini adalah sintaks-sintaks di Python. Selanjutnya, kalau di sintaks di Python, kalau teman-teman mau nandain, oh ini tuh sebenarnya untuk fungsi apa, ini sebenarnya untuk fungsi apa, dan dia tidak masuk dalam code-nya, nambah komen atau pernyataan tuh gini. Klik pagar. Ini sintaks untuk penanda positif. Kalau misal tanpa pagar, kita contohnya. Kita running. Error. Siasatnya, nambah pagar. Ini akan dijalankan tanpa memperhatikan sintaks ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk informasi kalau teman-teman kerja di perusahaan, terus habis itu rambu-rambunya, oh ini mulai dari ini adalah navbar. Mulai dari navbar itu maksudnya halaman atas ini. Oh, mulai dari ini adalah sintaks penjumlahan. Mulai dari ini adalah sintaks model. Nah, itu pakainya pagar. Ini contoh. Nah, ini sintaks tetap jalan. Gitu. Kemudian ini ada contoh selanjutnya itu adalah membuat sintaks will. Nah, X sama dengan 0, will X kurang dari 10, berarti print X. Ini memunculkan nilai yang kurang dari 10. Di mana X-nya itu akan ditambah 1, 1, 1, 1, terus sampai kurang dari 10. Lihat hasilnya. Dan kalau di Google Colabs, running-nya lebih lama, karena koneksi internet juga berpengaruh. Coba kalau kita bandingkan pakai, mana tadi? Misal pakai ini.
Nah, lebih cepat kan teman-teman? Ini masih nunggu. Ini masih belum selesai karena apa namanya? Mungkin koneksinya juga berpengaruh. Nah, sedangkan kalau kita pakai di lokal PC kita, itu hasilnya tuh sintaknya lebih cepat. Nah, ini contoh lagi. Ini pakai sintak string. Nah, di sini ada print apa namanya contoh kalimat. Halo, nama saya John. Print kalimat. Untuk sintak stringnya itu selalu dikasih tanda petik 2 untuk menandakan dia itu string ya. Ini agak lama karena mungkin koneksinya. Nah, ini outputnya ini. Halo, nama saya John. Ini bisa diganti. Halo, nama saya Yosia. Halo, nama saya David. Gitu bisa. Selanjutnya ini menambahkan elemen. Di sini. Selanjutnya lagi sintak for. Angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5. For X in angka. Ketika kita apa namanya memasukkan ini dan untuk di print, nah hasil sintaknya kayak gini. Dia akan memunculkan vektor ini namanya. Vektor yang kita definisikan. Jadi for X in angka, nah print X sama dengan munculnya kayak gini. Kalau misal kita mendefinisikannya lain, ini juga bisa. Misal di sini umur 12, 22, 23, 74, 58. Ini maksudnya adalah untuk X dalam angka, maka print X. Jadi memasukkan vektor ini ke dalam X. Kenapa error? Karena antara yang didefinisikan sama yang difungsikan dia nggak sama. Coba dulu. Nah, kayak gini. Terus misal dibuat X kayak gini. Nah, jadi ini yang didefinisikan umur itu dia sudah masuk ke dalam X-nya itu tadi. Nah, kita manggil X, dia akan memunculkan angka yang terakhir. Kalau di print X lagi, print X lagi kayak gini. Oke, selanjutnya penggunaan break. Ini di sini di atas kita mendefinisikan membuat nilai 1 sampai 6. Kemudian ketika dia X-nya itu 3, hentikan apa namanya laju outputnya. Ini bisa
Lebih ke sini, coba kita lakukan runningnya. Misalnya kita buat 20. 8. Nah, dia akan terhenti ketika X-nya itu sama dengan 8. Kalau X-nya diganti 19, nanti akan terhenti ketika X-nya di 19. Nah, fungsi-fungsi ini tuh sangat berguna ketika melakukan analisis data nantinya. Terus sintak continue. Sintak continue itu kita mendefinisikan 1 sampai 6, ketika X-nya sama dengan 3, dia akan men-skip. Seperti itu. Kemudian ada fungsi tambah, kemudian ada fungsi sapa. Kalau ada tambah berarti juga bisa kurang, bisa bagi, bisa kali. Ini kali lambangnya bintang. Kemudian input dan output data, misal mau ini agak lama nih jalannya. Nah, ini fungsi input kayak gini, misal ketika sintaknya di running, dia minta perintah masukkan nama, kayak gitu. Yosia. Nah, makanya printnya adalah halo Yosia, selamat datang. Kayak gitu. Ini contoh-contoh untuk fungsi-fungsi sederhana di Python. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kak, izin makan nggak? Belum makan dari pagi, Pak. Oh iya. Jangan lupa absen dulu. Apakah Bu Hana mau menambahkan lagi? Jadi tadi sempat ya? Udah bagus. Teman-teman mungkin udah membuktikan kalau udah install sesuatu di-share layarnya gitu supaya mereka, karena praktikumnya kan online. Iya. Nanti saya harapkan install itu tadi Anekdes ya teman-teman. Nanti kalau istilahnya minggu depan jangan sampai aku nggak bisa buka Jupyter gitu tuh, kan nanti kasihan yang lain, atau kasihan diri kita sendiri sih sebenarnya kok ketinggalan gitu. Itu. Ya. Itu diinstal salah satu atau semua, Mas? Salah satu aja. Kalau aku sih jaga-jaganya 2. Jupyter sama Visual Code Studio itu. Kalau kayak tadi error terus tinggal copy, ini bisa jalan nggak sintakku. Untuk link-linknya nanti tak buatin drive biar teman-teman bisa downloadnya kayak Visual Code Studio, terus habis itu Python gitu, perlu apa enggak? Atau bisa cari di browsernya tadi?
Gimana teman-teman? Perlu dibuatkan. Kasih aja sekalian ya. Oh ya. Yuk, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman lain atau teman-teman S2 yang baru, kesan dan pesannya gimana gitu? Apakah kecepatan atau gimana? Nanti ke depan tak kasih gimana cara dapat data trial untuk kita apa namanya nyoba-nyoba, kan otomatis teman-teman nggak punya data kan, kalau baru aku mau ngambil data apa nih kayak gitu, nanti ada BigQuery, terus habis itu bagaimana kita menciptakan data itu sendiri, itu pakai MySQL itu tadi, bisa pakai sistem input, bisa nanti juga bisa pakai sistem IoT, keluar dari apa namanya data suhu dan kelembapan. Jadi sambil jalan kita akan membahas ke situ. Ada pertanyaan lain? Mas Herfli itu dari S2 ya, S2 Data Science ya? Iya, Kak. Oh, ya sekalian grupnya ya nanti misal aku di joinin juga. Biar apa namanya komunikasinya enak. Apakah udah absen semua di siasat maupun di Google Forum? Sudah, Kak. Udah, oke. Gimana Bu Hana? Ini udah. Ya, kalau sudah cukup, merasa cukup, nggak apa-apa supaya nggak kaget tuh. Iya. Ini kontaknya belum, Pelan-pelan. kontaknya Yosia belum tak tambahkan. Bentar. Ada pertanyaan enggak nih? Belum pada berani tanya karena belum tahu permasalahannya. Nah, kalau masih oh nih Mas David, silakan. Oh, saya ingin tanya soal ini kelasnya bakal online terus atau nanti kita nggunain kelasnya juga? Kalau mau ketemu boleh yang di sini ya, nanti sama Pak Surya di jam yang pagi. Tapi prinsipnya karena S2 ini kan sore. Tadi, Oh, ngikutin yang S2. nah, sore sehingga sore ada dan Mas Yosia ini kerja, jadi bisa membantu ketika sore. Kemudian yang ketiga, Pak Surya punya aktivitas yang mungkin bisa digabungkan sebagai realisasi dari kegiatan PDA. Nah, itu bisa bertemu gitu. Jadi pada prinsipnya bisa kayak pendampingan terpisah itu boleh bertemu. Seperti itu, Mas Yosia kadang Sabtu ke rumah saya, nah mau ketemu bisa. Seperti itu ya. Jadi di jam ini rutin seperti ini. Begitu. Cukupkah? Ya, makasih. Ya, sementara itu dulu. Ada lagi? Kalau tidak ya sementara ini saja dulu toh biar nggak capek. Gimana? Yus ya, mau nambahkan Iya, latihan kecil-kecil atau cukup? Oh, kalau teman-teman ininya apa namanya masih kayak berambang
apa namanya, tentang coding apa, nanti bisa buka-buka buku juga, bukunya Bahana itu juga bagus tentang pattern itu, nanti bisa sambil di trial nanti ngefasihin tangannya itu. Menurutku membantu sekali karena kan aku juga dari kimia dulunya, bukan dari IT. Apa namanya, ketika belajar Python kan belajar coding kan istilahnya hal baru ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, pasti bisa. Sekarang banyak apa namanya tools istilahnya. Kayak gitu sih. Sama jangan lupa install Anides tadi kalau misal ada kesulitan, Mas kok ini error atau apa, nanti bisa saya bantu remote nanti pas jam-jam pulang kerja, nanti kita bisa sambil sama-sama belajar gitu. Udah ya. Berarti cukup ya pertemuan kali ini ya, supaya enggak kaget. Oke. Kalau cukup saya tutup begitu. Jadi nanti minggu depan sudah mulai ngoding bersama Mas Yosia dan saya, dan teori nanti terus Pak Surya. Nah, yang anak pertama minggu depan belum ngomong dulu supaya siap-siap. Nanti untuk ngerjakan tugas bisa tanya-tanya Yosia gimana cepat babet tapi dapat idenya seperti itu. Saya kira